yang ketinggalan, Bapak izin untuk merekam kegiatan ini ya, supaya nanti bisa dinikmati kembali oleh teman-teman kita yang belum hadir. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak ingin brainstorming dulu. Kita ingat-ingat dulu yang kemarin, fungsi. Ya, fungsi udah selesai kan? Apa aja golongannya? Ada 4. Ayo masih ingat? Astagfirullah, kehapus tutup. Apa aja golongannya coba? Masih ingat nggak? Fungsi. Zabed, apa aja? Z-nya apa Z? Zikomikota. Terus B. Asko. B. Basidiomikota. Bagus. Satu lagi berbahaya. Deuteromikota. Utero. Alhamdulillah. Ya enak nih kalau udah ingat. Contoh zigomikota. Contoh. Rhizopus oryzae. Bagus sekali. Buat apa tuh? Buat membuat? Buat tempe. Bagus. Kalau contoh satu aja. Askomikota. Apa tuh? Contohnya askomikota. Yang punya askus. Aspergillus. Oke, aspergillus. Buat apa tuh? Baso. Buat pembuatan Oke, kecap. Nah, golongan jamur yang banyak dimakan. Apa tuh? Jamur yang banyak dimakan. Zabed yang mana? Ayo, Zabed. Basidiomikota. Contohnya apa? Jamur apa yang sering dimakan? Jamur tiram. Bagus. Terus shiitake. Oke, ya. Shiitake, jamur tiram. Nah, itu aja. Pleurotus sp, Volvariella, Volvaceae ya. Nah, itu jamur-jamur yang sering dimakan. Terakhir, Deuteromycota. Nah, jamur apa nih? Jamur yang menyebabkan apa nih? Penyakit. Penyakit apa aja kemarin? Kutu air. Oke, bagus sekali. Nah, gitu ya. Jadi yang merugikan itu kebanyakan adalah Deuteromycota. Oke, sekarang brainstorming lagi. Ciri khasnya, reproduksinya. Gimana tuh reproduksinya kemarin? Fungsi dulu. Seksual dan aseksual. Seksual dan aseksual. Berarti ada 2 ya. Ada kawin dan tidak kawin. Berarti itu artinya metagenesis ya, pergiliran keturunan. Nah, sekarang kita masuk ke lumut. Nah, oke. Yang membedakan antara lumut dan jamur apa? Come on. Yang membedakan klorofil. Bagus sekali. Klorofil untuk lumut. Untuk apa? Klorofil untuk fotosintesis, betul sekali. Jadi lumut tuh dia tidak bisa berfotosintesis. Fungsi nggak bisa gitu ya. Nah, lumut ada berapa kemarin? Ada 3. 1 lumut daun. Kenapa disebut daun? Lumut daun? Karena seperti daun. 2 lumut Pemerhati. hati. 3 Lumut tunjang. lumut tanduk. Oke. Bahasa ilmiahnya lumut daun apa? Muski. Lumut hati hepatitis C, bukan hepatitis ya, hepatitis C. Daun tanduk Anthoceros. Iya, sip sekali. Bagus sekali. Nah, ciri khas lumut tuh dia bisa dorman. Dorman tuh jadi dia ada dalam fase diam ya, istirahat. Kemarin kan pernah lihat ada video yang lumutnya udah hitam tapi pas waktu disemprot sama air dia langsung hijau lagi. Nah, itu fase dorman. Dia jadi tidak mati ya, tapi hanya istirahat saja. Nah, itu yang membuat lumut ini banyak dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah ya, karena dia menyimpan banyak sekali air. Ada pertanyaan dulu sebelum kita maju ke apa nih? Kalau udah lumut biasanya kita belajar apa nih? Kalau udah belajar lumut biasanya satu lagi belajar tumbuhan. Sekarang kita masuk ke tumbuhan yang paling besarnya ya.
Belum besar sih, tapi ya ada yang sudah mempunyai golongan yang besar. Oke, kita mulai mempelajari tumbuhan paku. Kenapa nih? Sebentar ya, lagi loading. Come on, ini udah bagus internetnya dari tadi. Oke, sebentar ya. Bapak, suaranya masih terdengar nggak nih? Karena Masih, di sini, Pak. oke, berarti bukan masalah Zoom-nya ya. Bukan masalah Zoom-nya nih kayaknya. Kita kurangi aja dulu deh. Mana nih? Oke, udah nih. Klik link untuk membagikan. Oke, boleh silakan dong bergabung bersama Bapak di Pteridophyta. Ada petainya. Ke kopi nih ya. Pteridophyta ya, atau tumbuhan paku ya, tumbuhan paku nih. Ada nggak di chat Zoom? Silakan, ada nggak? Ya, ada link di sana, boleh. Silakan bergabung, join. Kita akan bermain bersama dengan tumbuhan paku. Nah, apa yang tersirat kalau ada tumbuhan paku? Coba paku, berarti ada di mana paku? Nah, ya. Kalau paku berarti dia ada di dinding biasanya. Emang karena tumbuhannya pada nempel gitu di dinding. Jadi hanya nempel saja ya tumbuhan paku tuh. Ayo, sudah ada yang bisa bergabung? Oh, masih ya. Pak, lancar internet? Lancar ya. Internet nampaknya lagi ini nih. Soalnya di saya gini nih, muter. Oke. Lancar ya. Wah, udah ada ini, alhamdulillah. Oke. Silakan. Bapak klik mulai dulu ya supaya nggak hilang nih linknya. Oh, oke. Ada yang sudah bisa bergabung belum? Angel, Zalfa, Sudah, Pak. sudah bergabung? Kalau sudah berarti bapaknya nih yang jaringannya kurang bagus. Oke, sebentar ya. Ya, tumbuhan paku itu jadi tumbuhan yang hidupnya epifit. Ya, epifit itu jadi menempel. Gak kemana-mana. Diem weh di sana ya. Come on, start dong. Kenapa? Oke. Coba pakai yang hotspot aja lah. Nih, coba YouTube, Mbak. Lagi? Lah, kenapa nih saya? Oh, sudah 18 orang tuh yang bergabung. Coba mulai ya. Iya, mulai. Ya, untuk itu oke, Andina Natasha baru bergabung. Untuk itu kalau misalnya kita belajar tumbuhan paku ya, nah di sana kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan paku ini bervariasi dari yang ukurannya 2 sampai 3 cm ya, itu sampai ke ukuran besar. Bahkan ya paku ini adalah mendominasi, dulu pernah mendominasi dunia ini ya. Jadi sebelum adanya tumbuh-tumbuhan tinggi seperti sekarang, tumbuh-tumbuhan berbiji, nah itu didominasi dulu oleh tumbuhan paku ya. Ayo Jo, mulai dong. Ini udah 20 orang. Sebentar ya. Nah, sudah masuk belum? Sudah mulai? Pak. Oke. Aduh, mohon maaf ya, jaringan di Bapak kurang bagus. Oke, nah ini tumbuhan paku ya, Pteridophyta. Oke, pteri. Masih ingat nggak sama dinosaurus yang punya sayap? Apa namanya? Dinosaurus yang punya sayap. Pernah lihat, dengar nggak namanya apa? Pete juga. Pteranodon. Nah, pteranodon. Pteri. Nah, pteron itu artinya sayap ya. Jadi tumbuhan ini punya sayap sebetulnya. Sayapnya di sebelah mana? Nanti kita lihat ya. Karena itu disebut tumbuhan paku. Oke, slide selanjutnya kita cek.
Aduh, jarang-jarang nih. Oke. Kalau kayak gini mah saya di rumah. Oke, udah ya. Videonya bisa kelihatan nggak? Bisa, Pak. Bisa diputar nggak? Oke. Kalau nggak bisa, oke, saksikan aja dulu deh videonya. Ya, kita saksikan dulu videonya. Boleh style masing-masing. Nah, ini ya videonya ya. Oke. Mana nih suaranya? Selamat Sahabat Gen, sudah lebih dekat untuk mengetahui apa itu tumbuhan. Oke, tumbuhan paku. Ih, Allahu Akbar. Dikalian, dah. Tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku dalam istilah biologi atau latinnya adalah Pteridophyta. Kata tersebut diambil dari kata pteron yang berarti sayap bulu Pteranodon. dan phyta yang berarti tumbuhan. Istilah kata tersebut merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Ya. Bulu ayam, ingatnya ya. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan tumbuhan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau istilahnya Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Beberapa pertanyaan biasanya muncul mengenai tumbuhan paku ini. Sahabat Gen pasti bingung kan untuk menentukan batang sesungguhnya pada tumbuhan paku ini. Nah, gimana Kalau sahabat batangnya? Gen menunjuk bagian ini sebagai batang, maka sahabat Gen kurang tepat ya menjawabnya. Batang tumbuhan paku itu terletak di dalam tanah. Namanya adalah rizom. Pada rizom ini akan muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang tampak di atas permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Oke, berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang diibaratkan sebagai daun kecil di mana tidak terdapat tulang dan tangkai, dan makrofil yang istilahnya daun besar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil yang menghasilkan spora dan trofofil tidak menghasilkan spora. Ibaratnya daun ini hanya untuk fungsi fotosintesis. Kalau sahabat Gen perhatikan lebih dekat. Oke, sampai sini aja ya supaya nggak terlalu banyak istilah yang kita hafalkan. Nah, jadi yang tadi terlihat bahwa tumbuhan paku ini tumbuhan yang Cormophyta. Kemarin masih ingat nggak Cormophyta itu tumbuhan apa? Tumbuhan yang Bisa dibedakan. bisa dibedakan mana bisa dibedakan mana akar, mana batang, mana daun. Jadi itu Cormophyta istilahnya. Tapi kalau tidak bisa dibedakan akar, batang, daun seperti lumut, seperti funggi, nah itu namanya Ptalophyta. Oke, itu ya perbedaannya. Ini jadi udah maju ya. Kalau dilihat dari evolusinya, jadi tumbuhan paku ini udah maju ya. Kemudian tumbuhan paku juga sudah punya pembuluh. Nah, pembuluh itu jadi peredaran darahnya ya. Sistem pembuluh itu artinya peredaran darah. Paku ini jadi udah punya akar untuk menyerap air ya dari tempat menempelnya. Kalau misalnya dari dinding berarti ya dari dinding menyerap airnya ya. Nanti diangkut oleh batang yang tadi namanya rizom ya. Batangnya namanya rizom, akarnya namanya rhizoid. Nah, Marin udah ya. Nah, supaya brainstorming ingat-ingat dengan apa yang sudah kita pelajari, coba kita cek slide selanjutnya. Oke. Coba step share dulu ya, berat. Mana nih? Oke, silakan isi dulu absen hari ini. Namanya silakan, hari tanggalnya, dan status kehadiran. Yang sakit-sakit
Kalau ikutan berarti hadir, ya. Kayak siapa nih tadi yang ikutan? Gaida, Naifa, Giza, Nasya, silakan. Siti Fatimah pun kalau misalnya ada waktu silakan boleh masuk. Kalau hadir di Zoom berarti hadir aja ya. Kalau sakit berarti nggak hadir di sini. Oke, silakan. Bisa diklik Google Form-nya? Bisa diklik nggak Google Form-nya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, Nadia silakan, Airly, Eka, yang 2 orang, Raisa, Jira, boleh silakan. Oke, kalau sudah semua nih, Bapak next nih. Sudah ya semua ya? Bilang kalau ada yang belum. Oke, berarti kalau nggak ada yang bilang berarti sudah ya. Mari kita. Bapak ada yang belum bisa. Oh, belum bisa. Oke, silakan ditunggu. Lagi loading. Ya, lagi loading ya. Oke, silakan ditunggu. Jadi Bapak ada yang namanya nggak bisa ditekan. Siapa namanya? Bapak bantu. Zahira. Zahira. Coba cek bisa nggak? Zahira Nul Kolbi. Oh, udah. Bapak abisin ini ya. Today. Hadir. Kirim. Udah, Zahira. Siapa lagi? Yang belum bisa? Udah? Zahira Dewina, udah. Pak. Siapa? Dewina. Dewina. Oke, coba. Oh, nggak bisa diedit. Coba. Dewina. Dewina Santoso. Oke, Dewina Santoso ya. Oke. Bapak, Ya, silakan. Naila Shelina juga. Siapa namanya? Naila Shelina. Naila. Oke, sama Bapak ya, di absen ini ya. Naila. Yang lain bisa ya? Bisa mengkliknya. Naila Shelina Najela Nadia. Oke, hari ini status hadir. Oke, dah. Siap? Udah? Kalau sudah, mari kita bermain ya. Mari kita main aja. Ini mah main-main aja. Oke, silakan. Tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji disebut apa nih? Lumut, paku, air, tumbuhan berbiji atau merambat? Masih ingat nggak? Yang tidak berbiji. Ayo dong, belum ada yang jawab. Udah pada jawab? Oh, udah pada jawab ya? Sebentar. Loading, Pak. Oh, loading. Baik. Sok Bapak ini waktunya diakhiri dulu supaya kalian bisa menjawab ya. Nah, ini waktunya kalau nggak diakhiri takutnya nanti kalian menjawab nggak ada di Bapak nih. Oke, silakan boleh menunggu dulu. Jadi tumbuhan yang tidak berpembuluh atau dari sininya ya. Biasanya mah lancar jaya nih. Oh iya. Oke. Pak, ruang guru normal? Ruang guru normal? Kenapa ya di saya mah ini? Ya. Tuh udah pada dijawab ya. Nanti dulu ini ya, nanti dulu jaringan. Technospark. Oke. Connect. Oke, sudah ya. Menyegarkan dulu. Ya, jadi ada yang punya biji, ada yang tidak ya. Ada sistem reproduksi tumbuhan tuh ada 3 ya, ada biji, ada spora, yang ininya ya, yang generatifnya. Oh sorry, ada dua, ada biji, ada spora gitu. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan yang bereproduksi dengan biji, nah dia punya kelas tersendiri. Sedangkan tumbuhan yang bereproduksi dengan sporanya juga, nah dia punya kelas tersendiri. Nah sampai tumbuhan, oke udah ya, sampai tumbuhan paku, nah ini berarti sudah punya spora ya. Kalau tumbuhan yang lain, yang atasnya dia nggak punya spora, langsung biji. Kayak akhiri dulu ya, ini sudah kayaknya
Sudah banyak yang menjawab? Bapak masih loadingnya lama banget. Iya betul, di Bapak juga masih loading. Silakan. Allahu Akbar. Kemarin mah lancar ya, kemarin mah. Aduh, kenapa nih? Ujiannya beda-beda ya. Kalau di kelas alhamdulillah sudah diperbaiki sama Pak Eri, jadi lebih cepat kan ya semuanya kemarin bisa menjawab dengan cepat. Nah, kemarin juga sebetulnya udah bagus, kata udah di bapaknya nih. Kiri dulu. This is lessons work. Masih loading. Oke ya, coba ganti ini. Ganti server deh. Oke. Oh iya, Hani loading. Ya, jadi jawabannya adalah apa coba? Tumbuhan paku. Paku, betul. Jadi dia nggak punya biji ya, yang dia punya hanyalah spora ya. Kalau lumut juga dia hanya punya spora. Oke, coba. Kalau di sini lancar nggak? Lancar. Come on. Iya. Sudah. Nah, ini hasil ya yang lagi berjalan. Jangan kehilangan account. Melanjutkan dengan Google. Oke, akunnya. Oke. Berarti sudah ada yang jawab ya, dan memang sudah masuk di sini. Tapi karena bapaknya di sini nih lagi masalah ya sebentar. Oke, udah. Ya, kemudian tumbuhan paku juga ya, selain dia punya biji ya, dibandingkan dengan fungi. Nah, itu fungi itu kan di sporanya ada di tumbuhan paku. Di fungi ada juga ya sporanya. Tapi perbedaannya untuk tumbuhan paku, si sporanya ada yang punya sayap. Nah, gitu ya. Jadi kalau spora yang di fungi dia serbuk aja biasa, serbuk-serbuk. Tapi kalau yang tumbuhan paku dia punya sayap, sehingga ketika diterbangkan oleh angin itu bisa berkilometer ya jauhnya. Wah, itu keren banget ya. Bisa jalan, bisa melintasi melintasi pulau ya kalau dengan angin tuh. Tumbuhan paku ini lagi jalan kan, klasemen langsung. Oke, klasemen langsung mana nih? Lagi bergabung dulu ya sebentar ya. Oke, kemudian di akhir hayatnya ya, tumbuhan paku ini sebetulnya dia ketika sudah tidak berfungsi pun dia bisa menjadi biofertilizer ya. Biofertilizer itu artinya jadi dia bisa menjadi pupuk. Nah, jadi kalau misalnya ada tumbuhan paku bisa dibuat penelitian. Nanti bisa menjadi pupuk alami ya, pupuk alami dari si tumbuhan paku tersebut. Oke. Udah. Akhiri dong. Ini lagi menyegarkan. Ya, ini udah maju, udah nyambung tapi masih menyegarkan. Kurang segar kayaknya ya. Harus minum dulu ini laptopnya. Gitulah jaringan. Kita nggak bisa meramalkan ya. Kenapa ya? Oke. Oh, nampaknya ada gangguan deh. Ya. Kalau ke sini masih tersambung ya? Tapi di bapaknya di sini kehilangan koneksi nih. Kehilangan koneksi. Oke. Kalau gitu akhiri dulu ya. Mohon maaf nih di bapaknya nggak muncul. Oke, udah hilang ya? Ya, mohon maaf di bapaknya tidak muncul. Jadi kita dari sini aja deh belajarnya.
Kalau misalnya dilanjutin mungkin harus nunggu lama. Ya udah kita masuk ke sini dulu aja. Image. Nah, tuh kalau buka yang lain mah cepet nih. Oh iya betul. Kayaknya mah puisinya bermasalah nih ya. Coba kalau Bapak share screen nih. Oke, kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak? Kak. Kelihatan ya? Coba kalau yang ini. Jadi kita, aduh, ya betul. Harusnya ada tersedia dua ini ya. Tapi udah dibuatkan sih ini pembelajarannya di sini semua. Aduh, sayang sekali sih kalau tidak bisa dinikmati ya. Nanti kita buatkan sesi offline-nya saja ya. Oke, kita review aja lah supaya gampang for student ya. Kita review aja lah bareng-bareng. Karena kalau live kayaknya bapaknya gangguan nih. Oke, jadi di tumbuhan paku ya. Nah, mulai. Ini hanya review ya, jadi kalian mungkin tidak akan ikutan gitu. Salah dengan Bapak gambarnya komputer. Oh, gimana gambarnya, Buram? Iya. Oke. Sekarang bagaimana gambarnya? Udah bagus. Bagus ya. Matiin dulu deh. Nah, oke, berarti di sini tumbuhan paku. Oke, udah ya. Kemudian di sini akar pada tumbuhan paku berupa akar yang mana nih? Rambut. Serabut. Oke, cek. Bener gak? Betul sekali. Serabut kayak rambut. Bagus. Daun tumbuhan paku yang menghasilkan spora adalah, lihat aja namanya. Apa kira-kira? Fit. Sporo. Sporofil. Nah, benar nggak? Oke, benar. Kalau sporofit itu generasinya ya. Jadi sporofit itu generasinya. Pada tumbuhan paku terdapat kotak spora. Ayo udah sering nih kita sebutkan. Pasti masih ingat. Kotak spora. Apa itu? Sporogonium. Sporogonium. Sporangium. Sporonium. Oke, sporogonium. Bener nggak nih? Sporogonium. Sporangium. Ini jelasnya sporangium, Pak. Iya, sporangium. Iya, betul sekali, kotak spora. Fase pembentukan spora pada tumbuhan paku disebut, nah, ingat namanya aja langsung. Oke, bagus. Sporofit. Nah, jadi kalau pas pembentukan spora namanya sporofit. The links code apa nih? Kodenya. Harus pakai kode ya? Oke, nanti deh. Nah, gamet jantan pada tumbuhan paku adalah, nah yang mana nih? Gamet jantan kemarin, masih ingat nggak? Antheridium. Oke, Antheridium. Ya, ya. Sama di paku juga ada Antheridium, Archegonium, sama. Gak jauh berbeda dengan lumut dan fungi. Bagian tumbuhan Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dari tumbuhan Bryophyta, dari lumut. Nah, apa coba? Punya apa mereka? Si tumbuhan paku ini? Gimana? Punya apa mereka? Punya, ayo, kotak spora, cek. Jaringan angkut. Ya, jadi punya xilem dan floem. Mereka sudah punya xilem dan floem, ya. Nah, jadi untuk mengangkut air. Daun tumbuhan paku yang berfungsi untuk fotosintesis. Tebak aja lah ini mah. Nanti juga ketemu. Tebak aja. Ya. Berfotosintesis, sporofil, tropofil, mikrofil, makrofil, sporofil, tropofil. Ya, bagus sekali. Tropofil kalau untuk fotosintesis. Jadi ada dua daunnya tuh ya. Fase generasi sporopit pada daur hidup tumbuhan paku adalah, jadi fase sporopitnya, fase menghasilkan sporanya. Yang mana nih? Nah, protalium masih ingat kemarin? Bukan ya, yang nempel ke tanah berkecambah protalium. Ayo, sporopit menghasilkan spora yang mana? Sporogonium.
Sporogonium. Tumbuhan paku. Jadi itu fase sporopitnya. Oke. Nah, spora tumbuhan paku yang jatuh. Udah tadi Lima disebutin. Apa nih? Jatuh ke tanah sporanya akan membentuk Protalium. Oke, bagus sekali. Protalium. Nah, ini. Aduh, nanti Bapak siapkan ya di Google Classroom ya untuk soal dan interaksinya ya. Oke. Nah, ini kelas kita yang akan dipelajari Pteridophyta, tumbuhan paku era dinosaurus. Seharusnya tadi di depan tuh ada ininya ya, ada linknya untuk melihat bagaimana pohon paku tuh ada di zaman era dinosaurus. Bapak buka dulu di sini ya, supaya kalian bisa menikmatinya nanti live like. Mudah-mudahan mah ada di sini nih. Oke. Kemudian loginnya ini bisa pakai email kalian. Kalau misalnya emailnya udah habis, boleh dengan email yang lain ya. Supaya nggak capek-capek bikin email lagi, pakai 10-minute email ya. Nanti Bapak ajarin, dikasih videonya. Bagaimana supaya masuk ke sini mencari mencari-cari ya model-model 3D yang bisa kita ambil. Oke, ini habis nggak? Lisensi expire. Berarti, nah gini ya, kalau lisensinya expire, ini Bapak rekam ya. Oh, belum direkam, sorry. Oh, udah direkam ya, udah direkam. Oke. Nah, pertama kita sign out dulu ya. Kalau misalnya udah habis, sign out dulu. Kemudian masuk ke sini nih, 10-minute mail ya. Ini jadi kita buat email, tapi hanya berlaku 10 menit gitu ya. Nah, nanti ada emailnya di sini yang keluar, nah BHCV dan lain-lain ya. Nah, ini ada waktunya nih, 10 menit mau habis. Kita klik yang ini ya, kita klik kopinya. Kemudian kita create account, jadi kita membuat akun yang baru, pakai email yang tadi. Jadi email yang tadi itu dia expire dalam 10 menit, tapi bisa kita pakai ya untuk login ke sini. Role-nya kalau kalian student ya, silakan teacher, student. Ini kita centang dan create account. Nah, ini Bapak udah rekam, kalian bisa nanti mengulangi lagi ya, diulang-ulang videonya untuk belajar bagaimana cara masuk ke situs yang ini ya, yang online live like. Sudah Bapak siapkan linknya juga di Google Classroom. Baik, kita lihat nih di sini. Fern. Bahasa Inggrisnya untuk paku. Dinosaurus. Nah, ini Journey to the Past. Getting to know the Stegosaurus. Ini video tapi bisa dibuat 3D ya. Kayak kelihatan nggak? Belum? Udah kelihatan belum videonya? Kelihatan Bapak. Nah, The Stegosaurus is the mana coba? most famous dinosaur from a group Mana known coba nih? Dinosaurusnya mana? as Stegosauria. Kelihatan nggak? Mana dinosaurusnya? The Stegosaurus was alive in the late Jurassic period, Guys, around mana dinosaurusnya? Kelihatan nggak? 150 million years ago. Itu Di belakang pohon, Pak. Nggak kelihatan. Tuh, di di belakang depan, tuh. Ada itu Pak di belakang pohon. Nih yang lagi jalan It's tuh, 17 dinosaurusnya. plates Kemudian called Stegosaurus. skulls Mana Stegosaurus? Ada nggak di sini? were made of a bony Udah muncul material belum called Stegosaurus? Wah, belum. Oke, kita lihat tumbuhan paku But they dulu. were Mana not coba solid. tumbuhan paku? Coba lingkari They had di sini. lattice-like structures Mana and yang blood termasuk vessels. tumbuhan paku? Coret-coret bisa nggak? nggak bisa. Anotet bisa nggak? The Stegosaurus also Nggak bisa. featured Oh ya. Nah, ini tumbuhan paku. tails, spikes, and Jadi tumbuhan phagomyza paku tuh dia sudah ada yang berbentuk pohon. that Ya. reached from 60 to Nah, ini 90 salah centimeters. satunya. Ya, tumbuhan paku. Or 2 to 3 feet Kemudian, in length. mana lagi? Experts think these spikes were used for defense Menggoda banget ini jaringannya. against ya. predators because of two lines Nah, kemudian mana lagi tumbuhan paku? of Nah, itu evidence. tuh. Kelihatan nggak tuh? Nah, Stegosaurusnya tuh lagi jalan-jalan. About 10% of Nah, ini spikes Stegosaurus.
Nah, ini juga sama, tumbuhan found paku. are damaged at the Ciri tip. khasnya apa? Ciri khasnya Additionally, daunnya menggulung. Tuh, scientists daunnya have found menggulung allosaur ya, ciri fossils. khasnya. Nanti kita lihat. Stegosaurus's main predator, Nah, ini Stegosaurusnya nih, lagi main-main with puncture ya. wounds from Yang punya Thagomasaurs. ekor tanduk, itu Stegosaurus. Jadi pada era This dinosaurus ya, tumbuhan paku ini magnificent mendominasi creature was a plant bumi eater. ini. Nah, ini yang gede-gede A nih, herbivore. yang tinggi-tinggi. Ini bukan tumbuhan It is berbunga believed ini. to have eaten Bukan plants tumbuhan biji, nggak ada dulu ya. such as Pas waktu mosses, zaman ferns, Jurassic mah. Jadi ini adalah tails, tumbuhan paku. cycads, and conifers Oh, ada dua. or Pantesan. fruits. Ini Stegosaurus To ini. help it digest its food. Ya, ada dua ya, lagi jalan-jalan ya. Probably swallowed Oh, yes. stones. The stones next would have moved one, about in- mari kita lihat selanjutnya. Mana tadi? Oh, di sini ya. Nah, tumbuhan paku ini kita close dulu supaya nggak berat. Nah, tumbuhan paku itu jadi sudah ada dari semenjak zaman Jurassic ya, dinosaurus nih. Karena itu dia mendominasi bumi ini. Oke, kita lihat apa saja yang kita pelajari hari ini. Nah, siapa di antara kalian yang belum pernah melihat tumbuhan ini? Apa namanya nih? Tumbuhan apa namanya? Suplir. Ada yang tahu nih tumbuhan apa namanya? Suplir. Halo? Udah ada yang tumbuhan suplir ya. Ada yang punya nggak di rumah? Enggak. Yalah tuh, antusan heula. Nah, jadi ini mau apa? Sok bayuna bisi. Ya. Jadi ini adalah tumbuhan suplir ya. Nah, tumbuhan suplir ini tampak rimbun dan menjuntai. Nah, ini pasti ada yang di rumah nih punya. Halo, suara Bapak ada nggak nih? Ada Pak. Angel, suara Bapak ada nggak? Ada Ada Pak. nggak nih? Ada Pak. Kecil. Ada Pak. Jihan. Ada Pak, Suaranya jelas ada nggak? Pak. Atau kecil? Ada Pak. Jelas Pak. Cek. Jelas Pak. Ada Pak. Bapaknya kayaknya Pak, enggak ada suaranya Oh, Pak. ada. Ada Pak. Oke, udah ya. Nah, jadi tumbuhan paku ini dia punya xilem dan floem. Tadi udah ada soal ya. Jadi ada xilem dan floemnya. Yang sebelumnya di tumbuhan lumut dan fungi itu nggak ada di jamur ya. Nah, kita lihat lagi nih apa ceritanya. Apa saja yang kita pelajari di tumbuhan paku? Pertama, kita akan mempelajari ini ya, ciri-cirinya. Bacain dong, Jihan. Halo Jihan, Ya, Pak. bacain dong tujuannya. Ya apa Pak. nih? 1. Ciri-ciri tumbuhan paku. 2. Ada Bagian-bagian suaranya sih? tumbuhan paku. Ada Pak. Ada suaranya Pak, jelas Pak. Coba lagi. Tujuan pembelajaran. Ya, udah ya, terus. Silakan Jihan. Aduh, tadi nggak ada suaranya nih. 1. Ciri-ciri tumbuhan paku. 2. Bagian-bagian tumbuhan paku. 3. Metagenesis tumbuhan paku. 4. Klasifikasi tumbuhan paku. 5. Manfaat tumbuhan paku. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari. Yang pertama, ciri-cirinya. Nah, kalian harus tahu nih, sebagai ahli biologi, kita harus tahu ciri-cirinya. Sudah hadir 420 juta tahun yang lalu, ya, bersama dengan dinosaurus. Nah, kalau kalian lihat ini, ada pohon-pohon tinggi. Nah, ini bukan pohon berbunga ya, berbiji ya. Ini adalah tumbuhan paku. Ada 10.000 jenis. Wow, ya. Dari lereng pegunungan, rawa-rawa, tepi selokan, serta tepi sungai. Nah, yang sering kita temukan biasanya tanduk rusa. Platycedum bifurcatum. Gimana tuh bentuknya? Coba bayangin deh nanti tanduk rusa kayak gimana. Nah, kemudian bisa diambil nanti kesimpulan daunnya tumbuhan paku tersebut mirip dengan tanduk rusa ya.
Dan paku sarang burung. Nah, berarti ini juga sama. Sarang burung kayak gimana? Nah, tumbuhan pakunya pasti mirip kayak sarang burung. Nanti gambarnya ada di depan. Kita lihat ya. Kalau mau searching sendiri juga bisa. Nah, mana yang tanduk rusa? Yang mana coba? Yang kiri, yang tengah, yang kanan. Tanduk rusa. Yang kiri. Oke, nah mirip banget kan kayak rusa kan ya. Tanduk rusa. Sarang burung mana? Tengah atau kanan? Kanan. Tanduk rusa sarang burung, sorry, sarang burung. Tengah. Kanan. Oke, salah. Ini nih. Yang tengah, sarang burung ya. Nah, berarti kalau yang ini oke, ekor kuda. Jadi gitu, tumbuhan paku juga menyesuaikan namanya dengan kemiripan dengan bentuk dari hewan yang dikenal ya. Paku tanduk rusa tuh kayak tanduk rusa kan, tanduk rusa jadi dia bercabang-cabang. Kalau sarang burung yang tengah, nah ini kan sarang burung tuh ada apanya sih, runtaian akarnya kan. Nah di sini tuh di bagian ini tuh ada seperti runtai-runtai akar sarangnya, sarang burung ya. Dan kalau ini nah mirip dengan ekor kuda. Kok kan ekor kuda apa sih namanya tuh berambut ke belakang. Iya berambut karena lebat. Tapi kalau misalnya dicukur kayak gini. Jadi si ekor kuda tuh jadi kalau misalnya dicukur kayak gini nih ya, rambut-rambut yang halusnya di ujungnya. Oke, kita lihat nih ya beberapa contohnya. Nah, bagian-bagian tumbuhan paku. Udah tadi ya akarnya akar serabut, kemudian di sini kita lihat ada batangnya ya. Ada batangnya, kemudian di sini ada daun. Nah, daunnya tapi dia ciri khasnya satu, menggulung ya. Menggulung. Oke, sebelum kita masuk ke sini nih ya. Kita cek dulu model 3 dimensinya supaya kalian mengerti. Nah, ini nih. Menggulung tuh gimana sih? Ini contoh dari paku Dryopteris felixmas ya, Melbourne atau paku jantan ya. Nah, kita lihat nih, mana nih daunnya? Nah, kelihatan nggak tuh? Ada yang menggulung tuh. Aduh, nah ini nih yang menggulung. Bisa di zoom lagi nggak? Aduh, nggak bisa, sorry. Nah, ini tuh menggulung itu. Jadi nanti si daun ini tuh, sorry. Nah, si daun yang menggulung ini tuh, ketika dia sudah dewasa, ya, jadi nanti dia akan mengembang. Nah, seperti daun-daunan di pinggirnya yang sudah dewasa. Jadi daun muda tuh ciri-cirinya pasti menggulung, ya. Tolong diingat-ingat nih sampai kalian kuliah. Karena kalau tumbuhan lain nggak ada yang kayak gini, ya. Hanya paku aja nih yang menggulung seperti ini. Kemudian dia nanti akan melepaskan gulungannya dan akhirnya aduh, mohon maaf. Aduh. Sisa kemarin ya, batuk sakit nih. Sisa-sisa sakit kemarin. Nah, dan ada daunnya ya. Jadi nanti daun yang muda ini dia menjadi dewasa dengan penampakan daunnya yang sudah melebar seperti ini ya. Nah, kita maju lagi. Oke, perbedaan akar, batang, dan daun. Tolong dong dibacain Zalfa. Yuk. Ya, Pak. Oke, silakan sambil Bapak minum ya. Batuk. Perbedaan akar, batang, dan daun. Akar paku berupa akar serabut dengan jaringan penyusun epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada akar juga terdapat pembuluh xilem dan floem yang tersusun dengan pola konsentris. Oke. Batang akar paku bervariasi dari yang sangat kecil seperti gimana bacanya, Pak? Himen, Y-nya baca I. Hymenophyllum. Pial. Oh, pial. Yang Iya. berukuran 2 sampai 3 cm sampai paku tiang Cyathea medullaris. Oke, sampai sana dulu. Nah, terima kasih Zalfa.
Jadi perbedaan akar batang dan daunnya di sini. Akarnya tadi udah serabut dan sudah punya epidermis. Epidermis itu kulit ya, kulit akar. Korteks, korteks itu lapisan dalam dari akar. Silinder pusat tengah-tengahnya akar ya. Nah, jadi sudah punya xilem-floem juga akarnya sampai ke batang, sampai ke daun gitu. Kalau paku, kalau di lumut nggak ada ya, di lumut tuh nggak ada xilem-floem, nggak ada epidermis ya. Jadi ini udah lebih keras ya, lebih keras, lebih kuat. Kemudian batang akar paku juga bervariasi. Tadi yang kecil-kecil Hymenophyllum sampai Cyathea. Ya ini Cyathea berarti paku sebesar pohon jati lah ya. Nah, daun tumbuhan paku ciri khasnya menggulung, udah ya. Nah, kalau di gambar ini nih, yang menggulung tuh ini nih. Nah, yang menggulung. Ketika dia masih muda ya, model 3D-nya bisa dilihat nanti di Google Classroom. Bapak sisipkan bersama dengan ini ya, dengan puisisnya, mudah-mudahan bisa dicek. Nah, di sisi lain dari fungsinya, tumbuhan paku mempunyai 2 jenis daun. Nah, tadi ada pertanyaannya. Ada tropofil, ada sporofil. Nah, tadi ada pertanyaannya ya. Ternyata jawabannya benar. Ya, tropofil adalah daun yang digunakan untuk fotosintesis. Kalau kita lihat di sini nih daunnya ya. Ada daun yang panjang tinggi, ada daun yang pendek-pendek ini sampai yang menggulung. Nah, di sini tuh ada 2 perbedaan. Ada daun yang tropofil, yang hijau ya. Nah, yang hijau ini nih. Yang hijau ini nih. Nah, yang hijau gede ini tropofil. Jadi untuk fotosintesis. Ada juga yang sporofil. Nah, yang ini nih yang sporofil mah yang enggak hijau. Biasanya tuh warna coklat, warna merah. Jadi ini yang hijau, yang bukan hijau ini daun untuk membuat spora ya. Tapi bisa juga untuk fotosintesis gitu. Ya, perbedaan antara akar, batang dan daunnya. Nah, lanjut metagenesis. Oke, sekarang kita lihat nih. Sama nggak metagenesisnya dengan tumbuhan lumut atau tumbuhan fungi metagenesisnya nih? Ternyata sama ya. Ada sporofit, ada generasi sporofit, ada juga gametofit ya. Sporofit berarti dia menghasilkan spora. Nah, kalau gametofit dia menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan tadi apa namanya? Oke, Antheridium. Gamet betina? Archegonium. Oke. Betul, Archegonium. Nah, sekarang kita lihat gambarnya coba. Dari atas nih. Pertama dia dari sini, sorry. Dari sini nih. Dari mulai ini ya. Generasi ini nih, sporanya nih. Oke, kita erase dulu. Nah, spotlight dong. Nah, jadi di sini ya pertama ini sporanya. Kemudian sudah matang, sporangiumnya sudah matang, kotak sporanya. Akhirnya dilepaskan, pecah, kotak sporanya sudah matang, melayang. Nah, di sini ada rhizoid, yaitu bakal akar ya. Cikal bakal akar nih. Kalau akar yang kecil tuh namanya rhizoid. Nempel di tanah. Jadi apa nih? Kehapus sengaja. Ketutup sengaja. Apa nih? Nempel di tanah berkecambah jadi apa namanya? Tunas. Jadi Apa namanya? Kalau Ayo yang tadi udah menjawab betul tuh. Pro. Ya, betul tuh. Pro. Protalium. Iya, protapenis kalau guru. Protalium di sini. Nah, kemudian ini kan protalium nih. Bentuknya kayak hati ya, bentuknya kayak hati lope. Nah, di sini kemudian gametofit. Nah, di sini nih fase sporofit menghasilkan spora. Di sini fase gametofit menghasilkan yang antheridium yang jantan dan archegonium yang betina. Bersatu fertilisasi ini ya. Jadi nanti si antheridium ini melepaskan
apa namanya tuh, bukan spora, mikrofil nanti ada ya di depan. Jadi nanti dia akan berenang ke sini. Dia punya apa namanya tuh flagel ya. Jadi dia bisa berenang. Nah, di sini masuk sperma ya. Ini disebutnya sperma, boleh lah. Nah, tapi ada sebutan yang lebih tepatnya ya selain sperma. Masuk ke sini, kemudian dia bersatu ya, si selnya menjadi 2, 4, 8. Nah, ini jadi dia berkecambah. Membelah ya, bukan berkecambah, salah. Jadi dia membelah selnya nih menjadi banyak. Nah, di sini embrionya bertambah besar. Nah, dari protalium yang tadi yang bentuknya lope yang tadi nih ya. Ini kan lope bentuknya nih. Keluar rizoid dan keluar bakal daun. Nah, ini daunnya nih yang nanti akan membesar kemudian balik lagi menghasilkan spora. Gitu. Jadi sama ya. Lumut metagenesis, paku metagenesis, jamur metagenesis. Nah, tumbuhan di atas itu dia tidak ya, tidak ada metagenesis. Nanti kita buktikan ya bagaimana. Oke, nah sekarang kita masuk jenis paku berdasarkan sporanya. Jadi berdasarkan bentuk sporanya. Oke, coba bacain. Siapa nih yang mau? Ya. Zahira, boleh dong, silakan Zahira. Silakan Zahira. Pak. Iya. Paku homospora. Tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang sama. Ya. Tumbuhan paku ini sering juga disebut isospora. Contoh, Lycopodium, paku ekor kawat. Ah, ini sering banget ditemui loh. Jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke gunung atau ke tempat-tempat yang rimbun ya. Nah, ini biasanya suka ada di bawah pohon ya. Nah, ini adalah paku ekor kawat, bukan rumput. Nih suka ketukar sama rumput ini, padahal itu paku ya. Nah, ciri khasnya ini nih. Jadi si sporanya sama, homo artinya sama, homoseksual, homo sapien artinya sama ya. Sama apanya? Sama sama ukuran dan jenisnya sporanya gitu. Nah, kita lihat di sini nih contohnya ini. Di sini kita lihat metagenesisnya nih ya. Metagenesisnya kayak gini. Sporanya nanti kan dia terbang ya, nempel di tanah menjadi protalium. Dari protalium nanti keluar. Nah, keluar gametnya, gamet jantan antaridium sama gamet betina archegonium. Menghasilkan antaridiumnya menghasilkan spermatozoid. Kenapa disebut spermatozoid? Karena bergerak, punya flagel. Jadi dia dengan ukuran mikroskopis, kita lihat di mikroskop, dia kayak berenang-renang aja kayak bakteri ya. Padahal bukan. Padahal bukan bakteri itu ya. Itu adalah kelamin gametofit, kelamin betina di paku. Jadi bisa tertukar itu ya, bisa tertukar dengan protista, monera ya kalau kita tidak belajar. Nah, ini ya spermatozoid. Jadi dia bisa bergerak anteridiumnya. Archegoniumnya enggak. Kemudian dia bersatu ya, kawin dan jadi zigot. Nah, jadi zigot kemudian menjadi tumbuhan paku homospora ya, yang sporofitnya yang tadi keluar daunnya, sporofil dan menghasilkan sporangium. Jadi nanti dia akan matang si sporanya, pecah nanti dari kotak sporanya dan mengeluarkan spora kembali gitu ya, terus berurutan ya, bersiklus, tidak henti-hentinya. Nah, seperti itu reproduksinya. Nah, yang kedua, paku heterospora. Sarah, halo Sarah, boleh dong bacain? Ya, Pak. Ya, silakan. Paku heterospora menghasilkan dua jenis spora yang berlainan ukurannya. Ya. Spora jantan mycospora dan betina mycospora. Contoh semanggi Marcella
Renata. Nah, oke, terima kasih. Aduh, mohon maaf ya karena bersaut-sautan dengan teman-teman yang lain. Hetero artinya beda. Tadi homo artinya sama, hetero beda ya, heteroseksual berarti seksnya berbeda gitu. Nah, hetero ini tuh beda apanya sih? Beda sporanya. Kalau tadi sporanya sama, kalau sekarang ukurannya juga beda ya. Jadi ada spora jantan, mikrospora, dan betina, makrospora. Nah, ini kalian kalau suka makan semanggi biasanya dipakai lalap-lalaban ya. Ini ternyata itu paku yang dimakan. Ya, itu ternyata tumbuhan paku yang dimakan. Nah, ini bentuknya ya, contohnya nih. Jadi cara berkembang biaknya dia, kalau tadi kan sporanya sama ya, nggak ada jantan betina. Kalau ini sporanya ada jantan betina nih ya. Nah, si spora betina itu lebih besar ukurannya daripada spora jantan. Jadi betina ini sporanya dia lebih besar ya daripada yang jantan. Oke, kita lihat di sini gambarnya. Mikrospora, di sini makrospora ya. Dua-duanya nanti akan menghasilkan protalium. Yang tadi ya, yang tadi protalium yang yang diterbangin sama angin kemudian nempel di tanah itu akan menjadi protalium. Tapi di sini bedanya ada yang jantan, ada yang betina. Yang sebelumnya nggak ada. Nanti mikroprotalium dia akan menghasilkan antheridium. Nah, yang kelamin jantan. Dan yang makroprotaliumnya akan menjadi archegonium, yang betina. Sama ke bawahnya ada spermatozoidnya, ada ovumnya. Bersatu menjadi zigot. Dari zigot jadi lagi tumbuhan paku yang heterosporanya ya, yang kayak gininya nih. Jadi yang kita lihat di gambar ini nih, ini adalah fase sporofitnya ya. Jadi tumbuhan paku heterospora itu yang ini. Nah, yang ini yang kita lihat. Nanti sporanya dia terbagi lagi menjadi dua, mikrosporofil, makrosporofil. Sporangiumnya juga sama, beda. Jadi ini mah udah dibagi dua aja, nggak masing-masing, nggak sama ya. Udah dibedain mana ikhwan, mana akhwat sporanya. Kalau tadi kan sporanya masih disatuin ya. Kalau ini mah udah dihijab gitu sporanya ya, nggak ada campur-campurnya. Oke, kemudian yang ini paku peralihan. Nah, kalau paku peralihan ini peralihan ya, jadi campuran antara keduanya, yang tadi homospor dan heterospor. Nah, jadi di sini kita lihat homospora dan heterospora ini menghasilkan dua jenis spora, sama jantan dan betina, tapi ukurannya sama. Nah, jadi ukurannya sama. Oke, kita flashback dari yang tadi. Ada paku homospor. Nah, itu paku yang sporanya dua-duanya sama. Oke, ini homospor. Kemudian yang heterospor, paku yang sporanya beda dua-duanya. Ya, beda dua-duanya, jantan betina gitu. Nah, sekarang yang peralihan dia jantan betina tapi sama ukurannya. Nah, berarti kan campuran antara homospor dan heterospor kan ya. Nah, contohnya ini paku ekor kuda yang tadi kita lihat di awal. Equisetum debil ya. Nah, metagenesisnya kayak gimana nih? Sama aja sih. Dari mulai tumbuhan paku ini yang bawah ya. Kemudian menghasilkan spora ke atas. Nah, jadi sporanya nanti menghasilkan protalium. Nah, jadi ini sporanya juga beda ya. Ada spora jantan, ada spora betina gitu. Tapi sama punya protalium, sama juga punya antheridium, archegonium, jantan betina, ada sperma sel telur, bersatu membuah dan akhirnya menjadi zigot ya. Nah, balik lagi ke tumbuhan paku yang ini yang kita lihat di gambar, melepaskan spora lagi terus saja menerus ya, terus menerus berreproduksi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, klasifikasinya. Jadi pengelompokan tumbuhan paku ya. Ahli tumbuhan paku tuh ada ya. Kalian kalau mau jadi ahli tumbuhan paku nanti disebutnya sebagai pterilogis ya. Nah,
Apa aja klasifikasinya? Nah, kita lihat. Ada berapa nih? Ada 4 ya. Ada 4 bagian. Ada di ini cara ngapalinnya gini nih. Peter pilek. Cara ngapalinnya tuh. Ya. Peter pilek. Atau di sini siapa nih yang namanya dari huruf P? Boleh dirubah jadi siapa lah, bukan Peter misalnya apa? Pars apa aja lah yang kalian bisa dapatkan ya. Nih, Bapak dapatkan dari Bu Titin ya, Bu Titin guru Olimpiade Biologi. Siapa nih kelas 10 IPA 2 yang ikutan Olimpiade Biologi? Nadia. Ah, itu nanti udah dikasih belum kunci-kunci 3D-nya? Belajar apa kemarin? Nadia? Belajar sel. Ya ada cara-cara cepat untuk menghafalkan istilah-istilah biologi yang rumit kan ya. Nah, nanti belajarnya sama Bu Titin banyak banget tuh ya rumus-rumusnya yang bisa kita hafal sehingga gampang banget ngapalinnya nih. Nah, ini Peter pilek. Pi-nya apa coba? Peter. Peternya apa coba? Yang mana nih? Peter, peter aja deh langsung. Ini kemana nih? Peternya kemana? Ke sini ya. Pteropita. Pi. Psilopsida. Le. L. Likop. Oh salah ini ya, salah. Harusnya likopsida. Aduh belum dihapus. Ntar Bapak hapus ya. Ini harusnya sida. Karena pitanya udah dirubah. Tapi nggak apa-apa deh nanti. Jadi pita ini sekarang udah dirubah ya menjadi sida. Likopsida, pteropsida gitu. Jadi pitanya udah nggak dipakai. Nggak apa-apa deh. Nanti dirubah ya sama Bapak ya supaya nggak membingungkan. Jadi di sini L-nya ini Lycopodopita atau Lycopsida. Ek-nya equi. Equisetopsida ya. Nah, gitu cara ngapalinnya. Peter pilek. Nah, Peternya pteropita. Dulu ini pteridopita ini ya. Sekarang tuh bukan pteropita tapi pteropsida ya. Nanti Bapak rubah ya, mohon maaf ya. Ini istilah lama harus diganti. Kemudian pi-nya psilopsida, paku purba. Kenapa disebut paku purba? Karena dari zaman dinosaurus sudah ada. Ya, paku purba dan keluarganya, familinya ya. Jadi jenis-jenisnya ini udah banyak yang berkurang ya. Karena itu disebut psilopsida. Kemudian paku ekor kuda yang tadi kita lihat. Nah, yang ini nih gambarnya nih ya. Equisetopsida. Kita gambar nih. Jadi kalau misalnya paku purba yang ini. Nah, nih ya paku purba yang ini. Paku ekor kuda. Nah, yang ini ya, paku ekor kuda. Paku kawat. Nah, yang ini ya. Yang masih pendek paku kawat ya, kayak kawat aja, kayak kawat berduri. Satu lagi paku sejati. Nah, ini nih yang kayak pohon. Itu adalah paku sejati, pteropita ya. Nah, itu. Cuma 4 ya, samalah. Kemarin cuma 4 ya yang lumut. Lumut 3, funggi 4. Nah, funggi 4, ini juga 4 ya. Peter pilek. Kalau di buku apa tuh disebutnya? Paku purba sama nggak psilopsida atau nama yang lain? Boleh Zalfa lihat di bukunya apa? Istilahnya supaya nggak membingungkan. Apa gimana? Pakai sida, pakai pita. Iya, pakai sida, Pak. Oh, oke. Nanti ya, jadi istilah-istilah biologi ini selalu mengalami kemajuan ya, kemajuan. Kalau misalnya ada yang berubah, nah nanti di sini akan berubah namanya. Tidak, Pak. Oke, coba kita lihat dulu nih ya. Ini kayaknya harus 2 pertemuan deh, karena banyak banget sih. Kita cek dulu. Contohnya sebagai closing ya, sebagai closing ini udah habis sebetulnya
Kalian harus istirahat, mohon maaf. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, paku ini jadi banyak banget jenisnya. Ada yang setinggi pohon, bahkan lebih tinggi daripada pohon cemara ya, paku tuh. Ada yang lebih tinggi lagi. Kita kasih contoh yang tumbuhan paku yang mirip pohon Todites princeps. Nah, ini ya, ini adalah tumbuhan paku nih. Tuh. Tapi kayak pohon kan, ya? Atau suka disebut apa nih? Pakis. Ada yang tahu? Pakis apa? Pakis apa nih namanya? Ada yang tahu nggak? Pakis? Pakis apa nih? Pakis haji. Aduh, haji juga ternyata punya pakis ya. Nah, salah. Jadi punya pakis haji ya di sini. Ada akarnya serabut, ada batangnya yang kasar, punya tonjolan-tonjolan tapi bukan duri ya. Ada juga daunnya. Tuh daunnya lihat. Ciri khasnya gini nih, daunnya kayak bulu ayam tuh. Kayak bulu ayam. Jadi kalau daunnya kayak gini, meskipun dia pohon gede ya dia tetap aja paku ya. Nah, bukan pohon berbiji. Nah, ini ciri khasnya kan. Daunnya menggulung, mana? Oh, nggak ada. Di sini biasanya suka ada daun yang menggulung ya, daun mudanya. Kemudian ada lagi yang lebih gede lagi daripada itu. Nah, ini Tempsiska ya. Tempskaya ya. Nah, ini juga sama, paku tapi dia sudah tinggi banget ya, yang kita sering lihat dan sering ketuker ya dengan tumbuh-tumbuhan tinggi. Nah, ini root akarnya tuh lihat. Jadi kalau paku dia akarnya serabut, bukan akar tunggang ya. Kalau tumbuhan berbiji dia pasti tunggang ya. Root. Terang. Nah, ini tinggi banget loh, bisa nyampe 10 meter ini. Padahal ini paku ya. Jadi ini batangnya dan daunnya. Nah, lihat daunnya coba. Daunnya pun dia mirip dengan bulu. Nah, itu aja sih ciri khasnya. Kalau daunnya mirip dengan bulu ya, nah seperti ini. Berarti dia bukan tumbuhan tinggi ya, bukan tumbuhan berbunga, tapi dia termasuk tanaman paku. Bapak harapkan kalian bisa mengambil kesimpulan ya ketika disodorkan model seperti ini atau gambar seperti ini tumbuhan apa? Tumbuhan paku, tumbuhan berbiji. Nah, ini harus tahu dari daunnya aja ya. Kalau tumbuhan berbiji pasti dia punya bijinya dan ada daunnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Enggak, Pak. Nggak ada. Aduh, sepi banget seperti di sini nih. Lihat lorongnya udah gelap. Aduh, takut juga nih kalau sendirian meskipun siang-siang mah ya. Ya, kalau ada yang berminat silakan nih di sini. Nggak ada orang. Ya udah yang kuliah juga udah nggak ada ya. Jadi udah di PJJ-kan semua. Oke, terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Sangat luar biasa sekali hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pengalaman baru ya, pengalaman belajar baru, mendapatkan pencerahan. Oh, ternyata tumbuhan paku ini beda banget ya dengan tumbuhan biasa. Boleh dong nyalain kameranya, kita berfoto dulu untuk dokumentasi Bapak mengajar. Silahkan. Terima kasih nih. Pada sehat semua ya. Amin. Aku juga Pak, sehat terus. Iya, paling penting sekarang itu ya. Jadi kami berusaha untuk meramu supaya pembelajarannya tidak boring dan tidak capek ya. Mohon maaf kalau ada guru-guru yang memberikan tugas lebih ya, karena mungkin bebannya memang harus selesai sekarang. Oke, siap-siap 1, 2. Kita berikan reaction terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak kasih lagi melongo lihat Airly tuh. Enak banget buat dimakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama semua. Ya, izin live ya. Istirahat.